Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Jantungku berdebar saat kau menatapku, jadi salah tingkah bicara sama kamu. Bibirku terbungkam melihat senyummu, aku tak kuat. Halo semuanya, saya Ketua Kelompok 5, nama saya Fatmawati dengan NIM 20243019. When I was a little pretty baby, my mama used to rock me in the cradle, and them old kind of feels like home. Halo semuanya, kami mahasiswa Universitas Patimura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Dengan saya Rizkia dan saya Maria. Nah, Maria, kalau boleh tahu kita sekarang lagi ada di mana nih? Kita sekarang lagi di UMKM daerah Pokal loh. Kita akan tanya-tanya terkait apa tuh? Terkait usaha mereka. Yuk ikutin keseruan kami. Let's go. Selamat siang Ibu. Ibu, perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok 5, mahasiswa Universitas Patimura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Ibu, di sini kami punya tugas untuk mewawancarai UMKM, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah pengantar ekonomi makro. Ibu, boleh kami mewawancarai Ibu? Boleh kakak. Oke, Ibu, kita mulai ke perkenalan dulu ya. Ibu namanya siapa? Amanita. Oh iya. Ya, Tante, selamat siang. Beta Sintelian Sera dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari jurusan akuntansi. Beta mau tanya sedikit tentang Tante punya sumber daya alam ini. Tante sekarang jualan Popeye sama bensin. Beta mau tanya soal Popeye sini. Tante jual lagi. Tante beli Popeye sini di grosirnya atau di toko-toko biasa? Di toko-toko biasa kakak. Oh, toko biasa. Kalau soal bensin ini, Tante belinya di pom bensin atau kerjasama sama Pertamina? Ada orang yang beli lah, ketong ambil dari dong saja kakak. Oh, oke, Tante Dangke. Oke. Tante, selamat siang. Perkenalkan, beta nama Ernest. Beta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di dekat sini. Tante, sebelumnya Tante nama siapa? Nama Nita. Tante, beta boleh panggil Tante siapa? Nita. Tante Nita. Oke. Tante, beta punya pertanyaan, itu ada dua. Pertanyaan pertama itu soal cara Tante tentukan harga. Jadi kayak Tante tentukan harga tuh menurut apa? Kayak Tante tarik untungnya atau Tante pilih harga begitu supaya harga kompetitif? Kalau menurut beta tuh katong ikut orang yang ada jual saja dong, kan biasa jual 5.000 tuh katong harus itu saja. Oh, jadi Tante yang pikir kayak cari untung yang untung harus 2.000 dari setiap penjualan begitu saya. Atau penjualan yang itu katong tetap ada untung lah. Oh, menurut harga tuh kompetitif. Oh ya Tante, beta lihat di Tante jualan ini, Tante ada jual bensin lah ya, sama-sama di sini. Iya. Tante biasa bensin ini kalau kayak ada yang datang beli bensin, ada yang biasa beli Popeye sama-sama kasih Tante. Itu kadang-kadang lah ya. Oh, kadang-kadang. Jadi ada yang cuma beli Popeye saja, ada yang beli bensin saja. kalau Popeye lebih banyak beli tuh anak-anak yang keluar dari kampus atau yang memang orang lewat lalu beli saja? Yang banyak anak-anak dari kampus. Oh, anak-anak siang-siang begitu kan, Iya, panas-panas. pulang kuliah tuh, pulang kampus. Kalau gitu bensin lah ya, sama-sama anak pulang kampus atau tergantung dong ada lewat saja? Lewat saja. Oh, yang lewat saja begitu. Yang Oke, terima kasih Tante. Beta pertanyaan itu saja. Dan kebanyakan Tante. Iya Tante, perkenalkan kita nama Luna Nicholas. Di sini kita mau menanyakan tentang Tante punya jualan Popeye sama bensin. Apakah Tante jual Popeye dan bensin ini selalu menghasilkan untung? menghasilkan kakak. Kira-kira untung berapa yang Tante hasilkan dalam satu hari mungkin atau per bulannya berapa Tante?
Kalau per hari kita bisa dapat sampai 50.000. Yang Popeyes. Kalau bensin lah 60.000 satu hari kita jual. Itu dari pagi sampai malam. Oh iya. Terus di sini ada satu pertanyaan, Tante, mungkin resiko apa yang Tante biasa hadapi, misalnya sepi pembeli atau harga barang pokok Popeyes atau harga bensin naik mungkin? Ya, kalau itu cuma sepi pembeli kakak. Kalau kadang-kadang hujan ketemu sampai jual. Oh, kalau misalnya simpan jual kayak gitu. Oh ya, terima kasih Tante. Ibu, selamat siang. Perkenalkan, beta nama Saskia Hairunisa. Beta bisa tanya Ibu? Jadi Ibu, beta mau tanya dalam usaha ini nih, bagaimana strategi Ibu agar bisa menjaga loyalitas pelanggan? Maksudnya biar pelanggan itu tuh yang belanja Popeyes dan bensin di Ibu itu tuh dong tetap rutin belanja di sini. Cuma dia punya apa nih? Azan dia punya takarannya yang begitu sudah. Oh, kayak topping dan segala macam biar menarik gitu ya. Oke Ibu, terus bagaimana cara Ibu biar tempat usaha Ibu ini nih bisa tetap lancar gitu tuh, bersaing dengan tempat-tempat usaha Popeyes yang lain? Kalau itu tergantung sa kakak. Jualnya, iya. Oh, jadi yang penting usaha saja dulu ya, tergantung saja ya. Oke, makasih Ibu. Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semoga usaha yang Ibu punya semakin lancar dan berkembang. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil wawancara penjual Popeyes sama pom bensin. Nah, penjual Popeyes dan bensin ini menjalankan usaha kecil yang melayani kebutuhan masyarakat sekitar. Dalam wawancara, penjual menjelaskan bahwa pembeli yang datang ke tempatnya memiliki beragam tujuan. Beberapa pelanggan datang hanya untuk membeli bensin, sementara yang lain membeli Popeyes. Namun terkadang ada juga pembeli yang membeli keduanya. Misalnya saat mengisi bensin sambil menikmati minuman dingin. Meski begitu, penjual menegaskan bahwa kebanyakan pelanggan hanya membeli salah satu produknya saja. Untuk bahan baku Popeyes, penjual mendapatkan pasokan dari toko-toko biasa saja, bukan langsung dari grosir. Dan karena mereka juga punya usaha yang masih kecil, sehingga tidak bisa langsung mengambil dari grosir. Sementara itu untuk bensin, penjual memiliki sistem kerja sama dengan pihak lain. Bensin yang dijual bukan berasal dari stok pribadi, tetapi diperoleh langsung dari pom bensin atau Pertamina melalui mitra yang sudah dipercaya. Penjual kemudian membeli bensin tersebut untuk dijual kembali kepada masyarakat dalam jumlah enceran. Cara ini dilakukan agar usaha tetap berjalan lancar tanpa harus memiliki akses langsung ke Pertamina. Melalui wawancara ini dapat disimpulkan bahwa penjual menjalankan dua jenis usaha yang berbeda tetapi saling melengkapi. Penjual bensin menjadi sumber utama, sedangkan Popeyes menjadi tambahan pendapatan terutama bagi pelanggan yang ingin menikmati minuman segar. Strategi ini menunjukkan kreativitas penjual dalam memanfaatkan peluang pasar di lingkungan sekitar untuk mengembangkan usahanya. Sekian itu dari hasil kesimpulannya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kesimpulan melanjutkan dari teman saya Esti. Usaha ini memiliki keuntungan, meski risikonya juga ada, seperti sepi pembeli atau kenaikan harga bahan. Strategi penjual agar pelanggan tetap membeli di tempatnya adalah dengan membuat topping Popeyes yang menarik minat pembeli. Kemudian selain itu, beliau ini tetap giat berusaha dan tidak mudah menyerah agar bisa bersaing dengan penjual yang lain.
Berdasarkan proses wawancara yang tadi telah dilakukan, maka kita dapat mengambil bahwa pelaku ekonomi yang dipakai yaitu pelaku ekonomi dua sektor, yang dimana itu melibatkan rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Yang pertama, hubungan melalui pasar input, yaitu dimana rumah tangga konsumen akan mengeluarkan faktor-faktor produksi mereka dan menjualnya kepada rumah tangga produsen melalui pasar input, dan rumah tangga produsen akan membayar barang dan jasa yang dikeluarkan melalui faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen tersebut berupa uang kepada rumah tangga konsumen melalui pasar input juga. Yang berikut yaitu hubungan melalui pasar output, yang dimana rumah tangga produsen akan menghasilkan barang dan jasa dan menjualnya kepada rumah tangga konsumen melalui pasar output, sedangkan rumah tangga konsumen akan membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen menggunakan pendapatan yang telah dia dapatkan pada pasar input tadi melalui pasar output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 2024-30019 dari Ketua Kelompok 5. Jadi teman-teman, di video kami kali ini kami akan membahas mengenai bagan circular flow dari pelaku ekonomi dua sektor, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Selamat menikmati videonya. Halo teman-teman, di sini terdapat bagan circular flow pelaku ekonomi dua sektor, yaitu RTK dan RTP. Nah, di sini saya dengan teman saya akan menjelaskan panah yang pertama, yaitu arus faktor produksi rumah tangga konsumen. Nah, di mana rumah tangga konsumen ini menyerahkan faktor-faktor produksinya kepada rumah tangga produsen melalui pasar input. Faktor produksi dari UMKM, pop ice, dan bensin yang telah kami wawancarai yaitu yang pertama ada tanah. Tanah yaitu milik sendiri. Yang kedua ada modal. Modalnya itu 765.000 untuk membeli bensin, membeli pop ice, membeli es, dan lain-lain. Yang ketiga ada skill. Skill yaitu bagaimana dia mengelola pop ice dan melayani pembeli. Yang keempat yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu pemilik usaha itu dan anaknya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman kami. Next. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada panah kedua yang di sini merupakan arus uang atau arus pendapatan, yang dimana sebagai balas jasa dari rumah tangga produsen kepada faktor-faktor produksi yang diberikan dari rumah tangga konsumen, yang dimana rumah tangga produsen akan membayar berupa uang kepada rumah tangga konsumen melalui pasar input. Oke teman-teman, seperti yang tadi teman saya bilang bahwa di panah kedua ini menunjukkan aliran uang dari RTP ke RTK melalui pasar input. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwa di pasar input, RTK itu bertindak sebagai penyedia faktor seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan. Serta RTP itu membutuhkan faktor-faktor tadi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Nah, sebagai imbalannya teman-teman, RTP akan membayar kepada RTK dalam bentuk uang yang disebut sebagai RWIP. Nah, teman-teman, R ini merupakan rent, yaitu uang sewa dari tanah, teman-teman. Nah, seperti dari video yang sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa tanah yang digunakan untuk membangun usaha tersebut bukan merupakan tanah sewa, teman-teman. Karena tanah tersebut adalah merupakan pemilik usaha tersebut, teman-teman. Yang kedua yaitu wage, yaitu upah tenaga kerja. Nah, dari video sebelumnya teman-teman, dapat kita ketahui dari usaha pop es dan bensin, itu pemilik usahanya itu dia tidak memiliki karyawan, teman-teman, sehingga dia tidak memerlukan pengeluaran untuk membayar gaji karyawan. Yang berikutnya yaitu ada interest, yaitu utang bunga, teman-teman. Nah, dari video sebelumnya lagi, dapat kita ketahui bahwa pemilik usaha itu dia mendapatkan modal itu, teman-teman, dari modal sendiri, bukan modal pinjaman, sehingga dia tidak akan memiliki utang bunga, teman-teman. Yang terakhir di sini ada profit, yaitu keuntungan dari kewirausahaan. Teman-teman, di profit ini terjadi aliran uang dari RTP ke RTK, teman-teman. Jadi teman-teman, pada panah yang berikutnya yaitu panah barang atau jasa, rumah tangga produsen akan menghasilkan barang atau jasa, kemudian hasil dari barang atau jasa tersebut akan dijual kepada rumah tangga konsumen melalui pasar output. Baik teman-teman, kalau penjual bensin dan juga pop ice dikaitkan dengan UMKM, masuk pada RTP sebagai pelaku UMKM dan juga RTK sebagai pembeli dan juga konsumen. Di sini ada
barang dan jasa, yang dimana barang yang diberikan adalah berupa minuman pop ice serta bensin, dan juga jasa yang diberikan berupa pelayanan saat membuat dan menjual barang tersebut. Selanjutnya di sini panel keempat, arus uang atau pembayaran. Jadi RTK menggunakan pendapatannya dari panel kedua yang tadi sudah dijelaskan untuk melakukan pembayaran atau pengeluaran konsumsi kepada RTP melalui pasar output atas pembelian barang atau jasa tersebut. Jadi teman-teman, jika dikaitkan dengan UMKM, penjual pop ice dan bensin, RTK yaitu pembeli atau konsumen, sedangkan RTP yaitu UMKM. Aliran uang, pembeli membayar dengan uang tunai atau digital saat membeli produk. Jadi pada nomor 4 menggambarkan bahwa hasil penjualan mengalir dari konsumen ke pelaku UMKM sebagai penerimaan. Baik, setelah penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, sekarang kami berdua akan memberikan rangkuman mengenai penjelasan-penjelasan tadi. Pada panel nomor 1, itu menunjukkan aliran faktor produksi dari rumah tangga atau RTK ke pelaku UMKM atau RTP, berupa tanah atau lokasi, tenaga kerja, modal, dan kemampuan wirausaha yang digunakan untuk menjalankan usaha pop ice dan bensin. Pada panel nomor 2 menggambarkan aliran uang berupa bunga modal dan keuntungan atau profit yang diterima oleh pelaku usaha. Karena tanah dan tenaga kerja merupakan milik sendiri, sehingga pembayaran sewa atau upah tidak dihitung atau tidak dicatat. Next di panel nomor 3. Baik, panel nomor 3 menunjukkan aliran barang dan jasa dari pelaku UMKM atau rumah tangga produsen ke konsumen rumah tangga konsumen, yaitu penjual pop ice dan bensin menyediakan produk dan layanan kepada pembeli di pasar. Kemudian yang berikut panel nomor 4 menunjukkan aliran uang dari konsumen rumah tangga konsumen kepada pelaku UMKM rumah tangga produsen sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli, yaitu pop ice dan juga bensin. Itu saja rangkuman dari kami. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.